pompa air ya, pompa air yang sudah seperti ini ya. Ini penyebabnya karena air ya. Tuh sudah terlihat ini sudah dibersihkan sebetulnya ya. Sudah dibersihkan lumpur-lumpur dan air. Tetapi memang belum maksimal ya. Sudah kerusakannya ya memang cukup lumayan dari terlihat mekanik yang sudah berkarat karena air ya. Sampai seperti ini tuh di baut juga sudah berkarat banget ya. Pompa air ini tidak bisa menyala ya. Bila dinyalakan tidak ada reaksi apapun, tetapi bila dikasih tegangan listrik sebentar pun bodinya pandas ya. Oke. Setelah dibongkar ternyata seperti ini kondisinya sahabat. Oke, kita coba perhatikan, kita cermati lagi di bagian gulungannya. Di sini tidak nampak terlihat gosong ya ataupun terbakar. Tetapi kenapa pompa airnya tidak ada reaksi bila mau dinyalakan? Oke, mungkin karena ya memang sewaktu dibuka, sewaktu dicek, kondisi rotor di sini tidak mau berputar ya. Kalau diputar sama tangan sudah sampai macet ya, mungkin karena pompa air ini mungkin kerusakannya di saat terkena air dan ada banyak kotoran debu kena basah air sehingga tidak terjadi imbasan magnet untuk memutar ya, memutarkan rotor, dan mungkin karena lama sampai mengering, rotornya pun sudah sampai tidak mau berputar ya, karena mengeringnya di bagian antara stator dan rotornya tidak mau berputar. Di sini sudah jelas waktu melepas pun sangat tersulit ya, sangat kesulitan karena memang rotornya sudah mau berkarat dengan stator. Oke, di sini sudah saya lepas ya gulungannya. Ini di bagian alurnya, di bagian lamelnya, gulungannya kita coba perhatikan lagi. Di sini hanya terlihat basah, kotor ya, bekas. Sudah saya bersihkan sedikit-sedikit yang tadi ada banyak lumpurnya yang bercampur lumpur kering dan basah, sehingga ya memang kerusakannya ya kalau terlihat apakah bisa diperbaiki tanpa harus digulung ulang ataukah memang kita coba cuci terlebih dahulu ya. Oke, kita coba cuci terlebih dahulu ini gulungannya. Apakah nanti setelah dicuci terlihat ada yang bagian-bagian dicurigai, mungkin ada yang konslet ya. Oke, kita basahi saja ya. Ini pompa air rusaknya karena air, dan kita coba untuk memperbaikinya melalui dengan sarana air lagi ya. Pertama kita coba bersihkan, kita coba sapu-sapu menggunakan sabun juga sampai sedikit mengkilap ya di bagian gulungannya. Yang pasti kita coba mama lemon, dan kita siapkan sapu-sapu, kita coba bersihkan. Intinya di sini saya akan coba terlebih dahulu memperbaiki pompa air ini dengan cara seperti ini ya. Kita coba bersihkan terlebih dahulu di bagian gulungannya, di bagian gulungan statornya ya. Kita coba bersihkan, apakah nanti akan berhasil? Oke, untuk itu simak sampai selesai videonya agar tidak salah berpaham ya, tidak salah untuk memahaminya dalam memperbaiki pompa air yang rusak, tidak mau berputar ya, dan di bodi panas ya bila mau dinyalakan. Walaupun baru sebentar, tidak ada suara grep, tidak suara berputar, cuman sunyi sepi ya bila dinyalakan, tetapi pompanya tidak mau berputar. Dan karena mungkin hanya panas ya pas dipegang di bagian bodinya, berarti reaksi seteru masuk ada ya, tetapi tidak bisa memutarkan rotor. Oke, di sini sudah saya coba keringkan ya, dan kita coba periksa-periksa tadi ya. Di sini
ada sebuah jalur ya yang sebenarnya pas diukur tadi saya tidak videokan, ada gulungan konslet juga ya ke bagian bodi ya, ke bagian bodi. Bila diukur di ketiga kabel outputnya ke bodi sangat menyambung total ya. Karena konsletnya mungkin tadi basah ya, karena panas tidak mau berputar sehingga menjadi panasnya di bodi sehingga ya ada sebuah prespan ya di alur sedikit meleleh. Dan di bagian ini yang saya tadi sudah sambung ya, sebenarnya sudah saya periksa. Di sini ada yang konslet di bagian jalur primernya ya, atau di jalur bagian runningnya tadi ada yang konslet. Sebagian blok ya yang ada ini nih, sini ada satu, bukan ini berapa alur, misalkan 4, 5. Kita coba untuk mendeteksi konsletnya di bagian mana, dan ternyata disitulah saya temukan di bagian alur yang pertama ini ataupun yang keberapa, yang intinya ada 4 kutub ya. Yang satu kutubnya ini yang di sini ya, yang menyebabkan konsletnya, yang lain-lainnya tidak konslet ya. Di sini tidak, nah di sini tidak, di sini tidak, karena saya sudah putus yang cukup dicurigai untuk jalurnya. Ternyata ada di satu kutub yang konslet ya, untuk mendeteksi kerusakan seperti itu. Oke, di sini ada outputnya yang menuju kapasitor ataupun tegangan listrik. Nah, disinilah yang kutub ini, yang biasanya kan ada kutub 1, kutub 2, kutub 3, dan dalam satu kutubnya itu ada berapa tingkat gitu ya, gulungannya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Biasanya kan ada 4 ya, kiri kanan. Kalau yang di sini yang di bagian primernya atau bagian runningnya ya, kalau di bahasa motor listrik ya, di bagian runningnya di sini, ini yang sudah saya perbaiki. Tadi memang ada yang konslet ya ke bodi. Oke, karena dirasa di sini kerusakannya, gulungan ini sebetulnya masih sehat ya, setelah diperbaiki ya sudah sehat ya. Sekarang sudah betul-betul saya yakinkan bahwa gulungan ini bisa memutarkan lagi rotor ya, bisa dapat bekerja lagi atau pompanya bisa menyala kembali. Yang karena intinya kerusakannya adalah ada konslet ke bagian bodi dan kena basah sehingga medan magnet untuk menimbulkan magnetnya tidak terjadi dengan normal. Oke, kita coba pasang setelah gulungannya dibersihkan dengan teliti, dilepas, lalu dimandikan dan diperbaiki sedemikian rupa sehingga dapat diyakinkan bahwa gulungannya sudah dapat bekerja dengan normal kembali. Oke, untuk cara memasukkannya seperti ini ya. Karena untuk melepasnya tadi saya memang tidak videokan, karena di setiap perbaikan kalau semua yang harus kita videokan mungkin itu kelamaan ya. Nah, tidak efisien buat para penonton ataupun para pemula atau yang lagi dalam mencari perbaikan pompa air yang mati ya, bukan mati, tidak bisa berputar ya, karena memang reaksi ada tegangan listrik masuk, panas ya ke bodi. Intinya kerusakan pompanya tidak mau berputar ya, diakibatkan karena konslet bodi ya, atau kena basah di dalam gulungan sehingga konsletnya tidak begitu parah, atau dalam artian setengah short ya, setengah short, sehingga mengganggu terjadinya magnet di gulungan ya, medan magnet untuk menimbulkan tenaga putaran ya, tidak dapat timbul dengan normal, sehingga ya seperti itu pompanya tidak mau berputar ya. Oke, intinya selain terbakar konslet ataupun basah semi konslet, pompa air tidak dapat berputar. Banyak ya, banyak varian gejalanya. Oke, karena di sini pompanya sudah saya sedemikian rupa lah, intinya dibersihkan, intinya dipisahkan dengan yang konsletnya, dikeringkan dan dipastikan bahwa pompanya akan kembali menyala. Saya yakinkan tidak seharusnya digulung terlebih dahulu. Oke,
Kita coba ukur lagi ya, karena di video sebelumnya tadi tidak saya sempat selagi konslet ke body ya, tidak sempat saya videokan. Oke, karena sekarang sudah dalam perbaikan, harus dipastikan kembali, kita cek ya setiap gulungan menyambung dengan normal ya seperti biasanya. Sekian ohm, dan bila kita coba cek ke body, insya Allah di sini pastikan juga jangan sampai ada aliran ya ketiga kabel yang keluar di sini ke body. Intinya sudah aman, dan insya Allah bila kita pasang akan kembali timbul medan magnet tarik menarik sehingga memutarkan rotor. Seperti biasanya pompa air akan bekerja dengan normal, bisa menghisap ya dengan adanya tenaga menghisap airnya. Oke, di sini normal ya, kita ukur lagi. Ketiga kabel normal, ada sambungan, tidak ada putus ya. Dalam artian di dalam bodi juga kita ukur ketiga kabel normal, tidak ada sambungan ya. Wajib untuk memperbaiki pompa air jangan ada sambungan di ketiga kabel ini ke bodi ya. Karena berbahaya sekali ya bila tegangan masuk melalui bodi, nanti ya air bisa kena setrum juga ya bila walaupun menghisap ya, walau ada putaran dan bisa menghisap, tetapi air bisa ada tegangan atau tidak ada listriknya ya, berbahaya. Harus dipastikan terlebih dahulu bahwa ketiga kabel ini bila diukur atau satu kabel kalau konslet kena bodi tidak harus ada ya, jangan sampai ada konslet bodi. Oke, seperti itu ya kerusakan ini. Tadinya saya langsung mau gulung, tetapi karena direspon kerusakannya tidak usah digulung dan kawatnya masih mulus dan normal, setelah dibersihkan insya Allah ya akan kembali menyala. Untuk mengatasi cara pertama ya, bila berhasil kita coba terlebih dahulu ya apakah nanti akan bertahan lama ya setelah perbaikan seperti ini. Mudah-mudahan akan bertahan lama sesuai dengan yang diharapkan. Memperbaiki pompa air memang sangat lumayan ya kalau harus digulung juga, karena di sini memang persiapannya tadi harus digulung, dan ternyata setelah diperiksa lebih lanjut ya alangkah lebih baiknya bawaan asalnya tidak dirubah lagi ya. Bawaan asalnya gulungannya masih sehat ya sudah, langsungkan saja kita coba perbaiki ya. Dan kita coba mulai pasang kapasitor. Di sini ada 3 kabel ya, kita coba seperti ini pasang 3 kabelnya, dan Anda harus perhatikan bila melepas kapasitor mana yang mana harus diperhatikan ya agar tidak kebingungan dalam memasang kapasitor. Oke, di sini adalah kapasitor setrum, sudah kita masukkan, dan setrum utama kita masukkan juga ya. Dan ini setrum kapasitor yang namanya ke kapasitor adalah cuman kapasitor langsung ke gulungan ya intinya. Dan sini adalah sumber tegangan utamanya ya, strum langsung masuk ke ke gulungan ya. Dan di situ ada di jumper ya dari sumber tegangan satunya dengan kapasitor dan dengan gulungan. Oke, seperti ini pemasangannya kapasitor. Lalu kita akan coba nyalakan ya. Oke, apakah sudah berhasil? Mudah-mudahan berhasil ya, harus. Oke, karena sudah diyakinkan. Oke sahabat, sekarang sudah jelas ya, berputar kembali ya, karena mungkin ilmu dengan keyakinan ya bahwa ini ilmu nyata, ilmu pasti ya, harus sampai terbukti ya bahwa memperbaiki pompa air ya yang rusak tadinya terkena air ya, kita coba karena dilihat kotor ya harus dengan sarana pembersihan juga, kembali dengan air juga ya sampai dikeringkan. Jangan sampai setelah dibersihkan belum dikeringkan dipasang lagi dan dikasih setrum, nggak boleh ya, karena ada cara-cara tertentu ya. Walaupun air digunakan untuk sarana perbaikan dengan yang benar ya pasti ya hasilnya akan benar. Dan di sini berputarnya memang rada berisik ya, itu memang tidak diganti 1 lahar, 2 lahar atau berapa lahar. Oke, sekarang kita coba bukti nyata bahwa ini bertenaga apa tidaknya. Oke, kita akan coba bahwa pompa airnya bisa konser kembali ya, bisa menghisap lagi air. Oke, seperti itu sahabat ya. Tidak semua kerusakan pompa air tidak menyala panas harus digulung, tidak ya. Oke, dengan cara yang tepat pompanya tuh sudah bisa mengeluarkan air kembali ya. Padahal di sini
Ada 2 keran yang terbuka di sini, deras sekali mengeluarkan airnya ya sahabat. Semoga bermanfaat ya, berbagi pengalaman tentang perbaikan dalam listrik rumah tangga ya. Apapun yang saya bisa, apapun yang saya mau, insya Allah ya saya akan bagi bila menemukan tentang kerusakan listrik rumah tangga. Oke, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan videonya bila dirasa bermanfaat ya, untuk berbagi kebaikan, berbagi pengetahuan ya. Insya Allah akan tambah rezeki ya, insya Allah akan tambah barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.